kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini, sore ini saya duduk di tengah, ditemani oleh dua laki-laki yang katanya sih bahasa sekarang fresh graduate katanya. Hai, salam apa ya? Salam the kota. Kita siapa nih? Perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Gilang Tribuana. Oke. Nama dulu kamu? Nama saya Rifki Zulazila. Oke. Kalian ada di sini ada apa ya? Saya tanya. Mungkin untuk membicarakan apa saja gitu yang akan dipertanyakan. Gitu. Oke, jadi saya mengundang. Baik, saya perjelas nih, saya klarifikasi. Jadi The Portal kali ini mengingat kita menyesuaikan dengan momentum yang sekarang yang gitu lagi rame-ramenya demo di mana-mana ya kan. Siapa yang demo itu gitu kan, mereka yang ya itu tadi generasi muda yang luar biasa, yang punya semangat luar biasa. Nah gitu kan, hari ini saya menghadirkan kalian di sini, saya panggil nama aja ya, dibilang AA udah nggak AA, dibilang Akan belum Akang, jadi saya bingung apa saya ngomong. Bilang Bung aja. Oh iya Bung, kalau udah organisasi Bung ya, Bung kesannya Mak manggil Bung gitu. Oke, kita panggil nama aja ya. Gilang ya, sebelum saya Gilang nih. Gilang, di kalian ini kan sebelum kita bicara lebih serius lagi, saya pasti yakin dalam hati, jangan serang saya, please jangan serang saya. Kita di sini pengen ngobrol santai aja, karena saya melihat, mendengar dan saya juga pecinta dunia media sosial, jadi saya menyimak terus pergerakan hari ini di Sukabumi maupun di luar sana, ya kan? Nah, saya ingin dari kalian ini memperkenalkan diri selain dari background kalian, yang mungkin ada yang masih apa? Aku. Oh, kamu ya sedang masih beraktif di salah satu universitas ya hari ini. S1 kan yang biasa. Ya. Nah, kalau bilang mungkin udah selesai ya. Masih. Masih juga. Mungkin. Tuh kan masih berondong. Iya, masih. Dekat-dekat waktu mau sidang lah. Oh, oke. Ya, berarti silakan kalian memperkenalkan, karena saya di sini juga mengundang, pasti ada sesuatu yang ingin saya munculkan dari kalian berdua ini. Monggo dari Gilang dulu nih. Gilang dari mulai background apa, terus kalian aktif di organisasi apa saat ini. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Gilang Tribuana. Saya sekarang aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kebetulan saya sekarang menjadi pengurus di Wakabit bidang politik, hukum dan HAM. Mungkin di luar saya aktif juga di Lembaga Bantuan Hukum Langkah Sundan, Pelabuhan Ratu. Mungkin apa yang memang menjadi hari ini gerakan mahasiswa tadi mungkin sebelum jauh, bahwa hari ini mahasiswa adalah social control untuk bagaimana pemerintahan ataupun yang berada di tengah-tengah masyarakat memperjuangkan daripada hak-hak masyarakat. Boleh dibilang jadi garda terdepan saat ini ya. Oke, udah selesai itu aja dulu. Oke, silakan lanjut ke sebelah kiri saya. Kayak ini ya, kayak kita kayak apa teh? Kayak apa sih dulu? Apa sih kuis buat cerman? Cerman. Silakan. Saya sengaja mau posisikan diri di tengah karena pas sorry ya saya potong dulu. Saya pernah duduk di sebelah kiri, di sebelah sini nih, posisi saya pegel. Setelah syuting leher saya nggak bisa bergerak. Jadi saya minta posisi saya di tengah, silakan lanjutkan Vivi. Sebelumnya terima kasih sudah beri ruang untuk kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulazila. Saya masuk di GMNI pada tahun 2019. 2019, oke. Pada saat itu saya masih semester 3. Usia berapa tuh? Usia 19 tahun. Okay. 19 tahun. Di situ saya masuk. Mengapa? Mungkin menjelaskan dulu ya. Kenapa saya masuk ke GMNI. Mungkin dalam hal itu saya mempertimbangkan ya sebelumnya. Tapi kita belum bahas GMNI loh. Saya bahas background. Saya aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kebetulan sekarang menjabat sebagai sekretaris DPC GMNI Sukabumi Raya. Saya di luar aktif juga di LBH Langkah Sundan. Langkah Sundan. Sama ya? Langkah Sundan. Oke. Langkah Sundan harus bayar nih. Muncul di kebetulan kita juga punya wedding organizer. Oh gitu. Selain itu asmara kita. Oke, itu tadi kan sudah dimunculkan GMNI. Pada saat tadi ngumpet-ngumpet dulu nih, kenapa nih? Tapi udah karena wasekjennya langsung
membuka GMNI, saya tanya sekarang ya, agak serius nih. Oke. Apakah GMNI itu? Silakan dijawab. Siapa dulu? Sekjen dulu. Sekjen dulu. Yang lebih berkompetensi. Nah, baru misalkan Rifki. Jadi begini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini lahir pada tahun 1994 tanggal 23 Maret. Oke. Yang memang memegang pikiran-pikiran yang diamini oleh kita itu pikiran-pikiran Bung Karno, di mana kita berasaskan Marhainisme. Apa itu Marhainisme? Baru mau tanya. Dia jawab sendiri ya. Oke. Apa itu Marhainisme? Marhainisme sebagai dasar asas kita untuk berjuang sebenarnya. Berbicara Marhainisme ada 3 di dalamnya, yaitu sosiodemokrasi, sosionasionalisme, ya dengan ketuhanan. Marhainisme ini menjadi satu motor ataupun satu ideologi, bisa dikatakan ideologi dari GMNI. Oke. Kita pun memiliki 7 asas perjuangan yang memang selalu kita gaungkan dalam kita setiap bergerak mengkaji isu ataupun menghadapi isu-isu sosial, politik maupun budaya. Jadi secara singkatnya seperti itu juga. Nah, GMNI sendiri adalah organisasi besar, ya, nasional. Ruang lingkupnya nasional. Jadi kita di Sukomin adalah DPC. Dewan Pimpinan Cabang. Jadi kita juga punya Dewan Pimpinan Komisariat yang ada di kampus-kampus. Oh, jadi di bawah DPC itu ada? Masih ada Dewan Pimpinan Pengurus Komisariat. Oh, pengurus komisariat. Dan itu ada di seluruh kampus di Sukabumi? Ada. Itu wajib? Ada beberapa kampus yang memang belum kita masuki. Ada beberapa kampus. Oh, belum disosialisasikan. Ya, sebenarnya kita memiliki 9 kampus yang definitif, bisa dikatakan definitif. Satu yang memang masih artikel, satu yang memang masih gabung. Oke, saya tanya ke Gilang. Kamu juga menjadi bagian dari GMNI kan? Iya. Berada di bidang politik hukum dan. Apa sih yang menarik dari kalian ya untuk mau gabung? Selain dari kalian menjadi status mahasiswa ya. Apa yang selain dari tadi tuh yang tadi disampaikan visi-visi dan sebagainya? Apa sih yang Gilang, saya tanya Gilang dulu ya, yang kalian kok mau sih gabung di GMNI gitu? Apa sih keuntungannya buat kalian gitu? Ada nggak sih? Kita bicara untung rugi di organisasi. Nah, apa sih untungnya gitu kan? Apa sih untuk ikut GMNI untuk sekelas kalian mahasiswa gitu loh? Oke, sebelum membahas ke situ, mungkin historis terlebih dahulu saya kenapa masuk ke GMNI. Iya, malah Pak Gedang ya, coklat balok. Sama ya. Mungkin saya masuk ke organisasi GMNI ini saya semester 1. Masih maba-mabanya lah, saya mahasiswa baru masuk ke GMNI gitu kan. Masih unyu-unyu lah ya. Masih unyu-unyu dan memang masih bisa ini di brainwash di brainwashnya masih kita itu terafiliasi daripada organisasi Cipayung gitu. Organisasi Cipayung bukan hanya GMNI saja, ada organisasi-organisasi lain gitu kan. Ketika memang saya masuk ke kampus, banyaklah organisasi-organisasi lain juga untuk mengajak gitu saya masuk ke organisasinya seperti itu kan. Mengapa saya hari ini masuk terhadap GMNI? Karena menurut saya GMNI hadir di tengah-tengah masyarakat dengan ideologinya tadi Marhainisme, yaitu menolak segala bentuk penindasan rakyat atas rakyat, bangsa atas bangsa, dan memang memperhatikan daripada local wisdom. Karena saya dari Pelabuhan Ratu, mungkin Pelabuhan Ratunya agak ke dalam lagi, daerah agraria lah. Daerah agraria, daerah petani mungkin menurut saya GMNI hari ini hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kaum marhain, kaum marhain, kaum yang tertindas lah dengan sistem seperti itu. Saya cocok masuk ke GMNI. Dan yang kedua, kenapa saya masuk GMNI? Karena GMNI ini dengan nasionalismenya, persatuan karena pada saat masuk saya ke kampus itu. Pada saat 2021 itu lagi banyak isu-isu SARA. Disitulah saya. Tahun berapa tuh? Tahun 2021 saya masuk. Banyak isu-isu SARA yang memang ada dari organisasi mahasiswa yang memang bisa mempersatukan daripada hari ini agenda-agenda politik. Itu waktu itu GMNI belum terbentuk ya di Sukabumi? Sudah. Oh sudah. GMNI di Sukabumi ini terbentuk pada tahun 2006. Udah lama juga ya. Terus karena kamu belum gabung. Belum gabung. Tapi GMNI sudah ada. Saya searching, ternyata ada organisasi yang memang
asasnya ataupun Nah. ideologinya nasionalisme Oke. gitu kan. Oke, saya masuk seperti itu, dan memang hari ini organisasi hadir itu adalah organisasi yang memang membentuk daripada pengembangan dan kebudayaan mahasiswa kita selaku daripada kader. Ya di situ dibangun dan diberdayakan. Tadi apa feedbacknya? Ya saya feedback masuk terhadap organisasi. Saya bisa public speaking, bisa hari ini bagaimana kajian-kajian isu-isu yang memang tidak dapat dari kampus seperti itu, yang memang ini berguna menurut saya bagi pemuda khususnya gitu kan, khususnya di Kota Sukabumi ataupun Kabupaten Sukabumi yang memang harus melek terhadap isu-isu sosial ataupun isu-isu politik seperti itu. Kamu sendiri kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Saputra. Oh sama ya. Aku di Muhammadiyah. Oh Umi. Ya, Umi. Oke. Oh jadi di Saputra ini di Umi. Oke, jadi gabungan dong berarti ya. Nah, apa itu? Saya kaget. Baru saya tarik nafas. Lupa ya, kita soal silent. Nah, kembali lagi dari GMN sendiri, Rifki, ada target khusus nggak sih yang istilahnya gini lah, setiap organisasi kan punya tujuan selain dari visi misi, ya. Apa sih yang menjadi target dari GMN sendiri selain merekrut generasi muda untuk menjadi satu dalam tujuan itu? Nah, apa itu targetnya? Jika berbicara GMNI secara ruang lingkup luas dan secara definisi bagaimana tujuan GMNI ke depannya untuk menciptakan sosialisme Indonesia. Itu apa yang menjadi tujuan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia lewat bagaimana hari ini balik lagi pikiran-pikiran yang dilahirkan oleh Bung Karno. Kita bisa dikatakan GMNI ini anak ideologisnya Bung Karno lah. Berbicara seperti itu, kita pasti mengamini apa yang memang dilahirkan oleh gagasan-gagasan yang dilahirkan oleh Bung Karno. Berbicara GMNI ya tujuannya itu untuk menciptakan sosialisme Indonesia. Nah, dari untuk skop kecil, kita bicara terkecil dulu Sukabumi. Apa yang sudah dilakukan atau pencapaian dari GMNI yang saat ini kamu sudah menjadi masuk bagian dari ya? Sudah sampai di mana? Oke, berbicara pencapaian ya. Jika berbicara pencapaian dari sebuah organisasi, kita berhasil untuk mengkaderisasi. Tentunya berbicara kaderisasi yang sebelumnya masih sedikit untuk dikatakan kita memiliki Dewan Pimpinan Komisariat. Sampai hari ini di kepengurusan hari ini kita sudah memiliki 11 Dewan Pimpinan Komisariat, Dewan Pengurus Komisariat yang di universitas itu ya. Di universitas. Basecamp sendiri sebentar, basecamp sendiri di mana sih? Basecamp kita bisa disebutkan sekretariat kita di Perum Tanjung Sari, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh. Di situ basecamp. Jembatan itu ya, Cipalang. Itu yang masuk Perum Tanjung Sari. Lanjut. Pencapaian kita ya berbicara kaderisasi itu pertama. Terus kita bangga sekali jika melihat kader-kader hari ini, kader yang memang dicetak ataupun digembleng di dalam GMNI, organisasi GMNI bisa sukses dalam menjalani karirnya. Berbicara GMNI tidak melulu berbicara manifesto politiknya seperti apa, kan tetapi GMNI hari ini, marhaisme hari ini skopnya bisa lebih luas. Mungkin berbicara disiplin yang masing-masing dari kader, bagaimana mengeksplor diri atau passion dari kader, gairah dari kader ini, gimana sih itu gairahnya, dia menemukan gairah itu di GMNI. Kita sudah mencapai itu sebenarnya. Nah, support dari kampus sendiri, terutama yang kalian sedang ini ya, seperti apa? Jika berbicara support dari kampus, sebenarnya ini kan organisasi eksternal. Tapi kan otomatis melibatkan dong, karena gini, background kalian itu masing-masing punya, ya kan? Dengan kalian bergabung di sini, lu di mana asal lu kan gitu. Jadi tetap aja ada kesinambungan, ada ininya. Itu seperti apa? Jika berbicara support dari kampus ya tidak ada, karena malah nggak dicirian. Wah, di sini nih tuh nggak gitu nggak sih? Ya kadang ada intervensi seperti itu. Ya. Kadang-kadang ada intervensi itu. Apalagi saya berkuliah di yang notabene ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah juga yang memang sama-sama berkecimpung di organisasi Cipayung itu. Terus gimana dong? Berbicara hal itu ya kita balik lagi kepada apa yang menjadi landasan kita masuk terhadap organisasi itu. Jadi idealis itu sudah tertanam ya. Awal-awal
saya masuk ya ketika memang apa yang memang dipelajari di organisasi ini seperti game ini contohnya sebagai sosok nasionalis berbicara seperti itu bagi saya pribadi pada hari itu sangat cocok yang dimana tidak melulu membicarakan perihal agamanya saja dalam skup ruang lingkup luas gitu kita berbicara soal persatuan sosial soal isu sosial politik dan budaya dan hal-hal lainnya itu saya dapatkan di game ini dan terbukti pada hari ini. Oke, saya kembali ke Gilang, Anda kan ada di bidang hukum, politik hukum dan HAM. nah, tupoksinya seperti apa? Untuk politik hukum dan HAM untuk tugas pokok tugasnya yaitu bagaimana hari ini saya menjadi pengurus cabang itu terkait daripada politik hari ini membicarakan daripada manifesto politik mungkin geopolitik secara global dan nasional itu memang apa yang memang isu yang akan diangkat dan segala macamnya lah dan terus isu lokal juga itu yang memang menjadi bahan kajian kami gitu kan di GMNI yang memang pelopornya itu di wakil bidang politik hukum dan terus hukum ketika memang kita advokasi ketika memang hari ini kami dari kawan-kawan GMNI karena GMNI fokus di daerah di Sukabumi Raya ini di agraria Sukabumi Raya ya jadi Raya. adanya hanya di satu DPC Sukabumi Raya. Oke, jadi kota dan kabupaten. Lanjut. Soalnya sekarang kita advokasi ke basis ke daerah basis itu yang memang daerah perjuangan kita gitu kan karena memang banyak sekali konflik-konflik agraria gitu kan di Kabupaten Sukabumi khususnya yaitu kita secara advokasi secara dasar hukum dan secara bagaimana hari ini mengawal isu-isu seperti itu yang memang itu tugas daripada politik hukum dan HAM dan memang ya masuk hukum dan HAM tidak bisa dilepaskan begitu saja. Termasuk ini nggak sih ada istilahnya gini, ini pikiran pikiran cetek lah ya. Saya mencoba untuk sharing nih. Ini contoh kasus misalnya. Ini harus sesuai tupoksi kamu ya di bidang hukum. Kalian demo, ada nggak sih yang melindungi kalian dari sisi hukumnya? Berbicara tupoksi dia yang bermain atau ada bidang lain? Sebenarnya kita bekerja secara kolektif kolegial. Oke. Kita bekerja saling mensupport satu sama lain walaupun ada tupoksi masing-masing. Jika berbicara kita dasar daripada pergerakan kita, kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang bagaimana di situ diatur tentang terkait bagaimana kebebasan berekspresi. Siap. Kalau mengacu kepada undang-undang, tapi pada saat di lapangan terjadi itu kan ya kan kalian tahu sendiri saya tahu lah saya tuh percis lalu saya sering-sering itu apakah ada perlindungan dari mahasiswa sendiri gitu loh dari maksudnya dari GMNI sendiri gitu loh untuk mahasiswa yang sedang action melakukan pergerakan. Berbicara ketika kita sedang aksi mungkin ada kejadian yang memang tidak kita jadi harapkan ya kan. Tentunya sebelumnya kita sebelum aksi ini melakukan teknik lapangan itu seperti apa, bagaimana kita posisi kita di lapangan nantinya seperti ada apa. Standar inilah gitu. Biasa ada strategi lapangan gitu. Ya itu berbicara strategi dan taktik di lapangan itu seperti apa. Nah jika memang ada kejadian khusus yang memang saya pribadi pernah mengalami, mungkin kawan-kawan ataupun masyarakat Sukabumi tahulah perihal itu aku pas kita ngawal isu darurat korupsi. Ya, Sukabumi darurat korupsi. Ketika itu kita bergesekan dengan aparat penegak hukum. Bergesekan dengan aparat penegak hukum yang dimana secara reaksioner saya melakukan satu pukulan yang memang secara etika tidak baik lah. Ya, harus frontal lah ya, adrenalin lah mungkin. Ya itu hal-hal itu yang memang pasti terjadi pada saat di lapangan. Gesekan gitu. Ketika berbicara perlindungan, GMNI memiliki LBH tersendiri. LBH Trisakti yang berada di Dewan Pimpinan Pusat. Dari pusatnya sudah ada. Sudah ada. Ketika memang ada kejadian-kejadian seperti itu ya kita bisa didampingi oleh LBH. Ketambah lagi dari kader-kader kita yang sekarang ada di berkarir di lembaga bantuan hukum itu ya memang menjadi backing kita lah dalam perihal masalah hukum nanti ya memang terjadi. Ya itu pertanyaan saya sudah terjawab berarti ya. Berarti intinya selama tidak ada itu tadi kan
gesekan itu kan spontanitas, refleks dan Ya. memang tidak kita duga dan kita tidak rencanakan, betul Iya, nggak? betul. Nggak ada istilahnya kita demo nanti dalam strategi, lu nanti nggak ada dong. Itu kan namanya udah apa namanya itu udah melawan tindakan melawan anarkis ya maksudnya. Jadi jadi seperti itu ya, ada strategi khusus dan memang ada perlindungan dari game ini sendiri. Di luar itu pun mahasiswa masing-masing itu punya backingnya sendiri, bukan backingnya lah, artinya dalam artian mereka juga ada keterlibatan dalam lembaga-lembaga dan dalam hukum. Baik, kalau begitu kemana nih saya? Nah, dari saya bicara kedua ini aja, siapa yang mau jawab boleh. Nah, kalian kan pencapaian, terus support dari setiap kampus sendiri. Sebenarnya saya seberat loh. Jadi malu sendiri kalau dengan sekarang anak saya gila ya pinter-pinter gitu. Saya sampai oh gitu ya, jadi saya sebenarnya belajar dari kalian loh, benar. Jadi luar biasa ya anak-anak zaman sekarang tuh ininya apa IQ-nya di atas rata-rata semua. Nah dari yang tadi saya sampaikan, apa pertanyaan, ada nggak sih feedback buat kalian dengan kalian gabung di GMM ini gitu kan? Ya untuk feedback mungkin tadi ya kalau saya berpikir dan berbicara bahwa organisasi ini barang mati. Organisasi itu barang mati. Organisasi ini barang mati. Ketika kita mengharapkan feedback, apa terlebih dahulu kita beri terhadap organisasi itu? Cakep. Seperti itu gitu. Sudah berkontribusi apa sih lo? Berkontribusi apa gitu kan? Karena berbicara daripada feedback ke kita belajar, kita mengembangkan diri, kita memberdayakan diri di organisasi ini untuk bagaimana nantinya bekal terhadap lingkungan masyarakat sekitar seperti itu. Ya memang tadi mau bagaimanapun GMN ini organisasi yang memang fokus terhadap isu politik dan isu sosial. Ketika memang hari ini kita masuk terhadap GMN, feedbacknya terhadap kita akan melek gitu. Bagaimana hari ini keadaan isu sekitar dan segala macam. Masalah kita blank banget ya, gitu kan. Ya dimulailah dimulai dari hal terkecil, misalnya hari ini kita menjadi mahasiswa gitu kan, karena di masyarakat kita jadi mahasiswa, entah kamu itu mau jurusan apa dan segala macamnya itu terserah gitu. Tapi masyarakat kan minta bantuan, misalnya ada jurusan teknik, minta bantuan ini tolong Pak, tolong advokasi misalnya kan. Kalau misalnya kalau secara jurusan itu tidak bukan tupoksi saya teknik gitu kan, tetapi kalau ikut organisasi sedikitnya paham, sedikitnya tahu bagaimana cara advokasi. Ada wawasan lain ya. Nah, apa ya, saya tadi mau nanya apa gitu, ya Allah asal gue suka begitu. Oh gini, ketika saya bicara isu ya tadi kan, tadi kan isu. Kalian lihat dong di TV lokal sekarang di YouTube di mana-mana rame. Kemarin tanggal 25 Agustus merontah jiwa apa ya, saya juga pemudi dulu sama mama. Ya karena saya juga jujur, saya juga aktivis, saya juga istilahnya aktif di beberapa organisasi dulu ya, sama lah seperti kalian. Adrenalin itu naik saya, tapi sudah tidak bisa apa-apa, sudah bisa buat apa-apa. Nah, bersyukurlah kalian, ya kan, yang hari ini kalian berada di organisasi yang memang sesuai dengan ya kejadian hari ini gitu loh, iya kan? Di Jakarta itu kan kebanyakan mahasiswa yang hadir. Nah, tanggapan kalian nggak ikut demo nih tanggal 25? Nah, kebetulan tidak. Kenapa? Kita sedang mengawal isu di daerah terlebih dahulu. Oh, jadi fokus konsen di daerah. Tapi ada GMN perwakilan di Jakarta ada. Oke, aman tapi kan? Aman. Gimana perkembangan progresnya? Kepo dulu dong ya nanti. Ini langsung dari orangnya langsung gimana? Oke, mungkin progres untuk aksi kemarin. Ya, karena gini, saya membicarakan daripada aksi demonstrasi. Tadi ya di lain daripada dasar hukum, kita berserikat, kita berkumpul dan kita mengeluarkan daripada suatu pendapat itu apa yang menjadi negara demokrasi, dan itu secara konstitusi sudah dijanjikan gitu untuk dilindungi kan seperti itu. Tapi lebih daripada itu, untuk aksi demonstrasi itu menurut saya begini, ibaratnya kalau kura-kura sakit, kalau keluar itu harus ditusuk, dan pemerintah sakit pun kalau bisa keluar ya itu harus ditusuk juga. Oh, jadi dibatin kura-kura kepala gitu. Kalau kura-kura lagi sakit, kalau jadi pelongol ya. Dan itu pun perumpamaan gitu kan. Dan pemerintah pun harus seperti itu gitu. Karena kan mau bagaimanapun pemuda, khususnya mahasiswa seperti itu kan, sebagai agent of change, sebagai social of control tadi, berbicara daripada progres aksi
berbicara tadi ya progres aksi hari ini yang ada di Jakarta. Apakah berjalan damai? Apakah ada hasil apa gitu? Karena Coba memang ada apa hal-hal represif lah dari aparat kepolisian ataupun aparat penegak hukum lah ini gitu kan. Karena mungkin tadi hal-hal yang memang pada saat aksi itu tidak bisa diduga-duga. Ya, gitu, tidak bisa sesuai dengan harapan masing-masing ya, gitu tidak kan. sesuai dengan harapan masing-masing dan memang belum ada jawaban dan memang akan seperti gerakan bola salju lah, semakin hari semakin besar Itu juga, gitu. dari sekian ribu pendemo itu dari salah satu anggotanya sendiri nggak muncul, belum nggak ada. belum Jadi hasil kemarin demo itu nothing dong. Ya nanti akan mungkin ya akan ada gerakan yang lebih besar lagi daripada hari kemarin dan saya melihat berita tanggal 28 pun buruh akan turun juga gitu kan untuk aksi di DPR. Sama dengan tuntutan yang sama. Ada tuntutan yang lebih spesifik dari para buruh. Oke, karena buruh ya dia punya kepentingan lain. Luar biasa ya, aduh. Jadi belum ada penyelesaiannya, maksudnya belum ada. Kirain saya nggak begitu nyimak hasil akhir dari demo kemarin ya. Yang saya lihat kan aksi-aksinya ya endingnya seperti itu ya, sangat disayangkan lah ya. Walaupun memang tidak ada korban, tapi kan tetap aja ada yang kontak fisik. Ya, ada ya, masing-masing seperti dan memang yang paling ini bukan aparat ya, masyarakat sipil gitu kan yang memang tidak ikut aksi terkena imbasnya. Iya, itu maksudnya gitu kan, kasihan banget Miris gitu ya. Padahal ya sama-sama sama sebenarnya maksudnya itu mewakili kita gitu. Suara mahasiswa adalah suara kita ya kan gitu. Nah, tanggapan dari Rifki sendiri terkait demo ya, sekali khususnya itu kan selaku di kestrukturan di GMI kan sebagai KSB lah ya. Seperti apa sih menanggapi aksi demo kemarin itu? Seluruh itu benar ya, seluruh Indonesia? Ya mungkin dari beberapa secara nasional, nasional. Iya, tapi benar nggak sih yang hadir dari beberapa provinsi luar itu ada? Benar nggak sih? Ya ada gitu, tapi mungkin secara beberapa orang perwakilan mungkin. Oke, gimana tanggapannya? Kalau dari aku berbicara demo skup nasional di Jakarta kemarin ya di Senayan, jika memang hari ini hanya reaksioner saja, mendingan jangan. Kita harus mengetahui isu yang memang kita bawa gitu. Substantifnya seperti apa, jangan sampai kita hanya ikut huru hara, anarkis di lapangan. Tapi abu-abu gitu ya. Yang sangat disayangkan itu tuntutan kita tidak tersampaikan pada akhirnya. Jadi menurut kamu itu kemarin itu seperti itu? Jika melihat seperti itu, kita bisa sebutkan itu plottiness, masa yang mengambang bagi saya. Bagi saya ketika memang tidak unfaedah dong kalau begini. Bukan unfaedah juga sih lebih tepatnya. Tidak ada strategis dan hasil ya untuk apa gitu? Itu buang-buang masih proses mungkin. Oke. Proses atau mungkin cek ombak. Ya tahapan kan kita punya strategi dan taktik. Oke. Kembali lagi berbicara itu kan. Terus saya jadi menggebu-gebu ke bawah muda saya. Bicara demonstrasi kan kita berbicara juga bagaimana strategi kita, bagaimana taktik kita supaya isu kita ini isu kita ini bisa diterima gitu. Dan ada jawaban pun dari pihak yang memang kita tuju gitu. Dengan demo kemarin ketika memang kejadiannya sangat rusuh merugikan masyarakat sipil, itu sangat disayangkan juga. Sebisa mungkin kita harus menjaga ketertiban lah. Jangan sampai isu yang kita bawa ini malah bias nantinya. Gitu. Dan kita nggak bisa juga menyalahkan kedua belah pihak. Iya, masing-masing mereka. Kalian lihat nggak sih ada rame nih pihak dari aparat yang soalnya mengemis gitu loh. Gua kerja, gue juga sama kayak lu, gue rakyat. Ada nggak lihat kan? Gue miris saya miris banget loh lihat itu. Berarti kan pada dasarnya semua sama gitu loh. Ya, pada dasarnya semua sama. Aparat pun adalah ya suara rakyat. Ya hanya mungkin mereka tuh pasti bekerja. Sama, dia menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pimpinannya. Kan? Kalau berbicara mahasiswa ya, kami bergerak dengan apa yang memang isu yang memang terjadi, keadaan materialismenya seperti apa, dan kita kaji. Data-data yang kita punya kita kaji, kita olah melalui dialektika yang ada di dalam mahasiswa ini, organisasi ini terususnya. Bro, gue jadi pinter bawa wawasan istilah-istilahnya cucok deh. Sekarang kita concern ke scope kita ya, terkecil wilayah kita Sukabumi. Oke lah, untuk bahas isu nasional memang sudah ada mereka yang memang berkompeten lah, benar nggak sih? Kita nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah nasional, kita Sukabumi deh
daerah mana saja yang kita sangat lihat gitu. Kita lihat gitu. sangat mencolok mata gitu. Gitu. Nah, aku mau tanya nih, yang kemarin beberapa kali demo itu GMN juga. Iya, kebetulan kita. Oke. Kita Apa sih yang kalian tuntut itu? ini berbicara, kita sudah 4 kali turun aksi. Oke. Tuntutannya masih sama. Dalam Bagaimana? 1 bulan? Enggak. Dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan udah 4 kali demo. Iya, kita udah 4 kali. Berarti masa kepemimpinan Bapak Air Jaki Bapak dan Pak Jaki Bobi. ini, Oke. Iya, berbicara isu dengan tajuk besar kita yaitu reformasi birokrasi dan lawan dominasi kelompok. Dengan korupsi dan nepotisme. Oke. Dimana jika memang orang-orang yang hari ini birokrat yang ditempatkan oleh Bapak Wali Kota sebagai aktor ini masih kotor, kita perbandingan dengan apa kepemimpinan yang sebelumnya. Oke. Kita merekomendasikan supaya untuk apa birokrasi itu ini direformasi dengan orang-orang yang memang berkompeten. Oke. Yang kedua, lawan dominasi kelompok. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Hari ini setelah melalui kajian yang selama 6 bulan itu ya, selama 6 bulan itu, dan kita memiliki data-data konkret. Wali kota hari ini bisa dikatakan terafiliasi dengan yayasan miliknya sendiri. Ya, yang hal ini yang memang yang kelompok itu ya kita asumsikan akan memunculkan korupsi dan nepotisme pada akhirnya. Jika jabatan-jabatan strategis di SKPD ataupun di dinas-dinas terkait diisi oleh orang-orang dari yayasan, berbicara ke depannya apakah tidak akan memunculkan konflik-konflik baru terkait bagaimana banyak kemungkinan buruk yang terjadi nantinya. Hal ini yang memang dari sekarang kita mitigasi supaya tidak tercapainya hal itu. Istilahnya demo kali ini adalah warning. Ya, warning, sebagai warning pun, dan sudah ada hal yang memang terjadi. Nah, sebentar. Jangan ngomong orasi. Nanti ada waktu kita orasi di editan ya. Pertanyaannya, saya simpel pertanyaan. Kalian melakukan aksi demo dalam 6 bulan terakhir 4 kali. Itu berarti berdasarkan fakta, bukti, dan data dong. Tidak sekonyong-konyong kalau demo, demo dong. Nggak gitu juga kali ya kan. Dalam 4 kali demo ini, apakah itu ada, sorry itu saya bukan memojokkan kalian, saya tidak mengintimidasi siapapun di sini ya. Kita bicara atas dasar ketidaktahuan, keterbatasan kami sebagai rakyat masyarakat Sukabumi khususnya, saya mewakili terus sampai apakah demo kali ini 1 ada titipan, 2 bayaran, ya kan? 3 kalian dapat data dari mana sih, bukti dari mana sih sampai yakin itu bahwa pemerintahan hari ini sudah seperti ini? Silahkan dijawab. Nanti kalian berdua yang jawab. Boleh? Oke. Sebelum membicarakan daripada itu tadi kita organisasi mahasiswa. Saya minum ya. Saya kami GMNI sebagai organisasi mahasiswa hari ini menempatkan diri di posisi pemerintah itu untuk keseimbangan yang memang menjadi oposisi yang organik seperti itu. Jadi apabila memang hari ini ada suatu kebijakan daripada pemerintah hari ini, kita selaku pemuda, selaku mahasiswa wajar-wajar saja dong kritis dengan bagaimana hari ini dampak isu politik dan isu sosial hari ini kan seperti itu. Karena kita masih memiliki kota ini. Kita ingin bagaimana pemerintah yang baik gitu kan, secara good government dan clean government gitu kan, bersih dari KKN tadi dan segala macamnya seperti itu. Dan menimbang berbicara daripada kita dibayar ataupun mendapatkan titipan dan segala macamnya, ini mutlak bagaimana hari ini kita tadi menempatkan diri di dalam pemerintahan. Mungkin secara kontribusi ya itu tempat kita sebagai kritikal gitu kan, sebagai kritikal pemerintah ini, sebagai mitra kritis daripada diklat dulu ya. Sebagai mitra kritis hari ini pemerintah, kita di tengah-tengah masyarakat ketika memang pemerintah hari ini belok, kita luruskan. Nah, ketika dibayar dan segala macam, siapa yang mau bayar? Gitu kan. Ini demi kepentingan masyarakat. Kita ditunggangi atas kepentingan masyarakat. Ditungganginya seperti itu, dan memang itu data-data kita dan segala macamnya
Toh itu juga dikeluarkan oleh wali kota seperti keputusan wali kota hari Dan ini. itu terblow up luas Terbawa gitu gitu kan, bukan keputusan rahasia wali umum kota. lagi kan. Dan kita mengkaji secara, karena kan berbicara daripada game ini bergerak secara revolusioner dan berpikir secara radikal kan seperti itu. Cakep. Motonya itu ya. Ya, berpikir secara radikal itu kita harus mengkaji sampai ke akar-akarnya. Ketika memang hari ini melakukan daripada suatu kebijakan, toh pasti yang bagusnya kita puji bagus. Apabila ada yang buruk, ya itu perlu diingatkan. Pak seperti ini, yang seharusnya sesuai daripada administrasi pemerintahan, sesuai bagaimana dasar hukumnya seperti ini. Tapi sebentar, kalau dasarnya seperti itu, kalian kan bukan birokrat gitu loh. Kalian kan, sorry ya, kalian kan masih bocah lo, apa lo pengalaman lo, ibarat katanya ya. Kok lo sok-sokan lo mau ngatur pemerintahan ya? Kan gitu. Nah berarti bukan otak ya, apa ya istilahnya ya? Ide. Ya kan? Mindset, ide atau saran, gagasan yang membuat kalian yakin bahwa pemerintahan kita lagi belok nih gitu. Itu apa dan siapa gitu loh? Ya karena kan tadi kita sebelum aksi dan segala macam. Selain data ya? Iya, kita sebelum aksi dan segala macamnya ada konsolidasi gitu kan. Cara daripada teman-teman semua gitu kan. Selain data ya kita pun mengkaji tadi. Kajian kita harus murni dengan bagaimana keadaan situasi pemerintahan hari ini kan seperti itu. Jadi ini pemerintahan agak belok nih karena memang sesuai dengan kajian kita gitu kan, dengan secara dasar hukumnya tadi kan mungkin saya ekselnya di politik hukum dan HAM, mungkin kita pun belajar gitu kan, belajar untuk mengkritisi, belajar bagaimana hari ini pemerintahan itu harusnya seperti ini karena memang mahasiswa itu masih menganut daripada idealisme tadi gitu kan. Ini kedepannya akan seperti bagaimana, dan itu menurut saya boleh-boleh saja gitu kan untuk bagaimana mengkritisi sah saja gitu kan. Sedangkan hari ini 4 kali kita turun aksi toh tidak pernah ditemui. Apabila memang 4 kali tidak pernah serius tidak pernah ditemui. Makanya daripada itu karena kan tagline daripada wali kota itu 2035 Sukabumi emas kan seperti itu. Tapi hari ini tanggapan daripada wali kota perihal tentang bagaimana aksi dan segala macamnya, pemudanya mengkritisi, jangan sampai hari ini ya pemerintah hari ini anti kritik lah dengan tidak pernah menjumpai masa aksi demonstrasi seperti itu gitu kan. Ini beneran 4 kali bener. Ya, betul. Tapi sudah terserat dan tersirat. Mungkin dengan aksi demo nggak bisa kalian menyurati Bapak Wali Kota untuk bincang santai sekedar ngopi cantik, mungkin sudah kalian lakukan seperti itu? Nah, tahapan-tahapan itu atau gimana? Berbicara itu begini ya, bagaimana kita menjalankan ataupun mengawal isu yang memang sedang kita rawat ini, sedang kita kawalin. Perihal komunikasi dengan wali kota secara langsung, kita belum pernah berkomunikasi secara langsung berbicara terkait isu pada hari ini. Enggak, maksudnya gini, kalian nggak ada gini loh, selain sebelum demo, ini kan kita udah pakai demo nih, kalian give up nih. Nggak ada give up nggak sih? Nggak? Karena keinginan kita Bapak Wali Kota keluar menghadap kita. Oke, paham. Inginnya seperti itu kan? Kalian ingin seperti itu. Karena dengan 4 kali demo aja kalian tidak dihiraukan atau diabaikan atau itu bukan sebuah pertanyaan. Ada apa? Oke. Adakah usaha kalian untuk menulis surat cinta kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, surat cinta loh ya. Mudah-mudahan surat itu dibaca gitu. Terus kalian diundang. Untuk deep talk atau untuk sekedar ngopi cantik gitu. Jadi gini kan, kalau secara ini kita aksi itu analoginya kita mengajak untuk ayo Pak. Paham, tapi kan karena tidak ada respon. Dan kita pun sudah mengirimkan surat cinta ke Pak Kejari. Langsung ke Kejari ya. Oh ya, baik. Kejari ya. Ketika melihat gaya komunikasi politik wali kota hari ini, bagi kami dia hanya menceramahi kita. Dia hanya bisa menceramahi kita tanpa berdialog dua arah. Itu yang tidak akan menemukan titik temu bahwa ini apa yang menjadikan harapan kalian tidak bisa. Harapan kami gitu tidak bisa untuk masuk ataupun diselesaikan gitu oleh Bapak Wali Kota. Kalian sudah menyimpulkan seperti itu pemerintahan kita hari ini. Terus apa langkah yang akan kalian ambil setelah ini? Kebetulan kemarin kita membuat laporan resmi di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi terkait dugaan gratifikasi jabatan.
Oke, selalu kita bawa, selalu kita bahas terkait bagaimana hari ini. Satu nama saya boleh sebutkan, Boleh. Bapak Haji Baidillah SE. Dia menjabat sebagai Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan yang dibentuk oleh Wali Kota khusus secara langsung, yang beranggarkan dari APBD, honornya dari APBD. Terus sebagai PLT Dewan Pengawas PDAM. Dua. Yang ketiga Dewan Pengawas RSUD Samsudin Esa. Enggak dong. Ya, ini hal ini tidak mungkin kita hanya sekedar menduga saja. Iya. Ada tahapan-tahapan yang memang sebelumnya kita kaji. Oke. Kenapa kita bisa menduga bahwa ini masuk ke dalam gratifikasi jabatan? Karena hal-hal yang memang jabatan yang memang dihonorariumkan dari APBD, segala sesuatu yang memang berasal dari APBD gajinya gitu, honornya itu pasti masuk ke dalam pengauditan juga. Iya. Jika hal itu kita tidak kawal, akan menimbulkan yang tadi korupsi dan nepotisme. Kalian yakin usaha kalian bisa sesuai dengan harapan kalian? Dalam setiap gerak langkah perjuangan kita, kami selalu yakin. Kami selalu yakin lewat kajian-kajian kita yang memang kita secara murni mengkaji sendiri. Entah itu data ataupun hari ini sangat sulit, kalau bisa dikatakan sangat sulit untuk menemukan data. Karena keterbukaan informasi publik juga ini dipertanyakan kepada pemerintah Kota Sukabumi. Tidak ada transparan perihal data. Yang alhamdulillahnya jika memang Teteh menanyakan kita dapat data dari mana saja, alhamdulillah masih ada orang yang memang sangat baik hati ingin memajukan Kota Sukabumi. Oke, yang satu ideal, satu frekuensi lah dengan pemikiran kalian, pola-pola pemikiran kalian. Nah, saya jadi speechless ya. Saya ikut turut berduka ya. Berduka. Dalam artian gini, sebenarnya kita kan juga saya di sini kan sama-sama ingin istilahnya melihat Sukabumi itu lebih baik lagi. Kan itu. Sebenarnya simpel ya. Tapi tidak simpel itu ternyata. Ya kan? Iya dong. Begitu complicatednya permasalahan di Kota Sukabumi. Antara tuntutan, keinginan dan lain sebagainya, ya kan? Nah, pernah nggak sih kalian misalnya ada pertemuan khusus ya kan dengan senior kalian yang notabene mungkin ex birokrat ya, apa tanggapan mereka? Kebetulan di GMNI Sukabumi Raya sendiri ya, di kota Sukabumi Raya kita belum memiliki senior memang berkedudukan di birokrasi. Okay. Itu menjadi keuntungan juga bagi kita sebenarnya. Oh gitu, keuntungannya? Keuntungan ya, ketika memang hari ini kita gerak tidak ada intervensi dari senior kita. Jika berbicara seperti itu, kadang-kadang ada bahasa ulahlah, kenapa ayah abang nih dia. Itu menjadi penghalang ya. Iya, itu menjadi sebuah kendala dalam suatu gerakan organisasi mahasiswa hari ini. Ya, itu hal itu yang memang menjadi keuntungan untuk kita leluasa untuk bergerak. Di Kota Sukabumi kita belum memiliki senior yang memang berkedudukan di birokrasi. Nah, selain dari kalian membahas politik ya terkait tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya yang tadi kalian sebutkan, ada nggak sih kalian concern di dunia sosial lainnya terkait yang lagi ramai itu kasus raya, ya kan, kasus raya lainnya ternyata bermunculan, apa yang kalian sudah lakukan? Perihal kasus sosial ini yang kemarin ramai di media sosial ya, di nasional juga sudah ramai. Ya sudah PKDM lah ya, sudah sampai gubernur apa juga yang menanggapi. Kita sudah mendorong kepada dinas terkait bagaimana ini perihal bicara hierarki pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Sukabumi ini masih sangat rumit. Dengan jangkauan geografis akses. Jika kabupaten kan luas, jika jangkauan kabupaten kan luas. Nah, berbicara pelayanan bisa dikatakan itu pelayanan kesehatan kan ya. Dalam kondisi materialismenya raya ini almarhum ini masih sanak saudara dari kepala desa sendiri. Ini bagaimana sih dalam-dalamnya pelayanan publik? Apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah berkoordinasi
setidaknya kita ingin berkoordinasi terus kepada bupati, kepada dinas-dinas terkait, dinas sosial, dinas kesehatan yang memang melingkupi yang bertugas dan tupoksinya di situ gitu. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Apakah terlalu rumit tentang hierarkis, berbicara hierarkis gitu? Ketika memang kondisinya sudah separah itu, kenapa kita tidak potong saja hierarki? Langsung saja turun ke lapangan. Maksudnya untuk apa? Untuk segera menindak langsung lagi. Jangan mudah seperti kejadian baru. Ya kebetulan kan ini kan Rai juga masih saudaranya kepala desanya kan ya. Tidak mungkin tidak ada warga yang tidak mengetahui, tidak mungkin. Masa sih gitu mencelakakan banget warga di situ gitu. Masa punya tetangga kiri kanan gitu. Luar biasa. Entah dari masyarakatnya kurang mengetahui bagaimana cara menindaknya kan ini yang menjadi PR kita juga, PR kita juga untuk kurangnya sosialisasi. Kalau saya sih boleh bukan sorry ya, saya bukan mau intervensi bukan. Saya tanya dulu nih, sebenarnya dari program GMNI sendiri ada nggak sih yang concern untuk sosial seperti ini dari program-program GMNI selain dari kalian mengkritisi politik pemerintah dan sebagainya gitu, ada nggak? Ada. Kita dari komisariat dari GMNI Sukabumi Raya ya perihal sosial ya, kita selalu membuka taman bacaan itu pertama, terus kita akan membuka sekolah rakyat. Dalam concern itu kita selalu mengajukan turun ke lapangan ke basis-basis untuk advokasi, dan bukan hanya berbicara tentang konflik lahan saja, tetapi dalam isu ekonomi, sosial, politik dan budaya. Itu yang menjadi program kita pada masa kepengurusan hari ini. Kita membangun sekolah yang memang bertujuan untuk anak-anak yang memang kurang beruntung lah, bisa dikatakan dalam segi itu kita ingin masyarakat ini paham bagaimana hari ini isu ekonomi, politik, sosial dan budaya ini sangat penting untuk diketahui. Kita ingin ada sosialisasi terhadap masyarakat dari game ini khususnya secara langsung, karena jika berbicara isu ekonomi, sosial, politik dan budaya, insya Allah kita paham lah. Kalau boleh saya request, boleh dong request. Boleh. Kerennya podcast The Portal. Saya mengatasnamakan buat saya pribadi ya, tapi mengatasnamakan podcast The Portal. Saya request kepada GMNI ini untuk nanti di note di programnya kalian, mungkinnya di GMNI. Saya ingin kalian dari sekian presentasi untuk concern di bidang di programnya yang sudah ada. Gitu. Saya ingin kalian juga concern di sosial dalam artian yang tadi. Contoh kasus, saya kemarin dapat cerita dari salah seorang pegiat sosial. Ada korban, sama seperti bukan korban, mungkin itu ya namanya kalau istilah begitu? Ya korban ya. Iya. Ya pasien bukan, dia bukan pasien rumah sakit kan, jadi korban aja kita sebutkan korban ya. Jadi ada korban Rian, saya blow up di sini Rian, aduh Pak, nanti Pak bahasanya Pak. Jadi kasusnya sama dengan sebuah keterbatasan orang tuanya, dia tidak punya anus, dia tidak punya alat kelamin, dan kaki dia pun pincang, entah kenapa ya, entah karena apa gitu kan. Saya mendengar sakit di kota Sukabumi. Kota loh. Gila ya, kota tuh kecil loh Sukabumi. Makanya kenapa saya panggil nurani kalian untuk bisa nanti next ke depannya ada program di mana kalian juga concern di sosial ini. Dalam hal apanya? Berarti kan sesuai dengan tupoksi kalian dong. Istilahnya kalian, pergerakan kalian kan di sini. Kalian menjembatani pihak korban dengan dinas terkait. Segercep itu kalian harus bergerak tuh. Jangan sampai ada raya lainnya yang sudah almarhum baru ramai kan gitu. Di mana mahasiswa? Sorry itu saya ya kan? Jangan hanya demo-demo nggak jelas. Bukan saya ini ya. Yang tadi kalian sampaikan kan demo nasionalis skupnya udah seperti itu kan, ngambang, abu-abu sebagainya. Jadi tolong saya sih minta dengan sangat kepada GMNI, khususnya mungkin nanti juga dilihat dari GMNI pusat ya, BPP ya berarti ya. Oke, hai, salam The Portal. Jadi saya ingin seperti itu. Jadi ada program di mana tolong concern di sosial yang mungkin seperti ini, korban-korban yang terzolimi sebenarnya ya. Karena ketidakmampuan ini mereka bingung. Karena kurang sosialisasi kah atau dari pihak RT RW kelurahan camatnya gitu kan. Jadi itu kalian harus segercep itu gitu
untuk Menyikapi. menyelesaikan. Karena selain dari mereka butuh bantuan dana, juga butuh penanganan. Nah, kemarin saya dengar beritanya ini, pada saat kita mau merapat ke sana nih, tim The Portal untuk menjanjikan itu hari Senin. Ternyata saya udah dapat malam ini, saya udah dapat informasi bahwa si korban ini sudah dibawa ke rumah sakit. Ya saya alhamdulillah dong. Berarti saya pikir Pak Wali nih, gitu kan, ternyata bukan, dari kecamatan. Itu pun bantuannya bukan hanya ya, sorry itu saya Bapak Camat yang terhormat, saya apresiasi dengan gercepnya ya menangani kasus Rian ini, gitu kan. Terima kasih juga untuk aparat yang sudah entah itu dari desa atau kecamatan. Saya rasa bukan tidak layak ya. Yang dibutuhkan Rian bukan itu gitu loh, tapi penanganan dari rumah sakit sendiri. Sampai bapaknya ngeluh gitu loh, Bu, kalau ada obat yang tidak tercover BPJS harus dari mana? Hey, hello, gitu kan. Jadi kalian harus bergerak, hati kalian untuk ayo maju, ayo kita sama-sama bareng-bareng. Mungkin saya dari sisi medianya untuk mencari sumber-sumber berita yang memang harus kita blow up supaya Pak Dedi, tolong dong Pak Dedi, gitu kan. Masih kenapa Pak Dedi lagi di mana? Kinerja, nah itu dia pertanyaannya. Jadi berita ini juga nanti silakan, kalian kan punya jalan sendiri, rule-nya sendiri, ya kan, seperti apa. Itu saya sih mohon di-note untuk saat ini yang di kota korban dari kasus sakitnya Rian, yang ya luar biasa lah, mereka butuh bantuan kita, gitu aja. Mungkin itu aja sih kalau dari saya, jadi sedih ya. Karena gitu ya, nurani ya. Karena kita juga punya adik, punya anak, punya saudara, ya kan. Nah itu mungkin sekali lagi Pak Camat, Pak Lurah atau siapapun yang kemarin sudah memberikan bantuan secepat itu langsung dibawa ke rumah sakit penanganan, walaupun bapak dari orang tua Rian ini masih mengeluh terkait obat yang tidak di-cover oleh BPJS. Jadi terima kasih Pak Camat ya. Salam The Portal pokoknya. Lanjut lagi kasih sedih-sedihnya guys. Ada kutipan pertanyaan. Oke, siap. Kalau demo itu ada dasar hukumnya nggak? Dasar hukum untuk bahwa pemerintah itu menjembatani kepada kalian. Kasarnya gini, kalian udah 4 kali kan kemarin demo, kemudian banyak demo-demo yang lain. Ada dasar hukum atau undang-undang atau apalah sebutannya yang menjembatani itu bakal direspon sama seseorang gitu, sama yang kalian demo gitu. Ada nggak? Silakan dijawab. Jawab ya, terkait daripada tadi ya dasar hukum, mungkin menjembatani. Jadi berbicara daripada demonstrasinya ataupun aksi itu kan tadi sudah dibahas di Undang-Undang Dasar 1945 tentang berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, kan itu sudah jelas gitu kan. Tetapi untuk menyampaikan daripada ini perlu respon atau tidak seperti itu kan, perlu respon atau tidak, menurut saya itu tidak diatur ya secara eksplisit gitu kan. Ini bisa direspon atau tidak gitu kan. Akan tetapi tadi berbicara daripada pemerintahan itu ya harus memperhatikan daripada asas umum pemerintahan yang baik gitu kan, secara kepastian, kemanfaatan, terus transparansi, akuntabilitas dan pelayanan yang baik. Mau bagaimana hari ini aksi itu berjalan dengan lancar apabila tuntutan kita tidak dipenuhi, kan itu yang biasa menjadi gesekan antara aparat gitu. Masalahnya kan gini, dari tahun 98 yang saya tahu demo itu seperti itu. Tidak ada satu jaminan dari pemerintah atau dari apalah sebutannya yang memberikan jaminan bahwa apa yang kalian demokan, aspirasikan itu bisa terjembatani. Jadi kan seolah-olah menjadi gaplah ya. Kita kenapa tidak itu yang kalian suarakan? Kenapa tidak satu undang-undang yang kalian demokan? Karena kan masalah ini masalah nasional. Masalah ini masalah nasional. Mau tidak mau. Jadi demo itu menjadi jalan terakhir. Dan kemudian jalan terakhir juga belum tentu diterima sama pemerintahnya, gitu loh maksudnya. Karena kan
Karena kan bicara daripada tadi kita bergerak, kita menyampaikan aspirasi dan segala macamnya itu jelas tidak melanggar hukum gitu kan. Terus tadi mengapa tidak menyuarakan perihal tentang bagaimana kewajiban pemerintah untuk menjawab daripada aspirasi ataupun tuntutan kita. Sebenarnya walaupun tidak diatur ataupun hal seperti itu tadi, berbicara daripada pemerintahan itu tadi ada asas umum pemerintahan yang baik seperti itu kan. Dan kita sistem demokrasi seperti itu. Apabila hari ini menandakan misalnya hari ini pemerintah kita aksi ataupun demonstrasi tanpa ada jawaban, berarti ada yang salah. Kan itu yang menjadi suatu kecurigaan kita. Itu ada yang salah. Berarti ketika memang tidak ingin menemui kita. Misalnya kalau di game ini ya kita pun pernah gitu kan diajak, ditantang lah gitu kan secara dialog, tetapi hanya perwakilan saja. Bukannya kita tidak mau gitu kan, tapi kita bergerak secara bersama-sama. Kita pun ingin bertemu secara bersama-sama seperti itu dengan pemerintah gitu kan. Tetapi yang tadi kembali lagi menjadi pelayan yang baik sebagai pemerintah itu harus bagaimana apabila ada suatu isu ataupun yang memang tuntutan itu di bawah ya dilayani juga dengan baik seperti itu. Kalau harapannya saya seperti harapannya dari empat kali demo apa gitu kan. Berarti harus yang masyarakat ketahui, berarti ini benar-benar ada masalah jika memang dia tidak mau menemui kita di langsung. Makanya itu karena tidak ditanggapi, jadi konsekuensinya apa gitu loh. Sebenarnya jika respon tanggapan itu selalu ada. Akan tetapi yang hari ini saja terjadi, tanggapan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kita menginginkan tanggapan langsung dari wali kota yang memang berkompetensi untuk menjawab itu isu-isu yang kita bawa gitu. Yang menanggapi kemarin terakhir ada dari pihak BKPSDM, saya sebutkan namanya ya, Bapak Taufik Hidayat. Dia menanggapi perihal isu tuntutan kita terkait pembubaran tim komunikasi percepatan pembangunan. Oke, secara dialog dengan gubernur, dia sudah membicarakan hal itu dengan BKN, dengan BPK. Oke, secara statement tanggapan kan seperti itu. Akan tetapi itu bukan menjadi substansi yang memang kita tuntut gitu. Yang kita tuntut ini orang-orang yang mengisi jabatan di tim komunikasi percepatan pembangunan ini loh, dengan triple job. Itu hal ini kan yang harus mereka tanggapi, terkhususnya wali kota yang harus menanggapi. Dia yang memang yang harus punya kebijakan, yang mengeluarkan kebijakan secara langsung gitu. Kenapa dia tidak berani untuk menanggapi secara langsung, malah menantang kita? Kita merasa terlecehkan ketika wali kota berbicara perihal biaya di dalam statementnya terhadap mahasiswa, biaya kreativitas lah harusnya dia katakan. Jika berbicara seperti itu, hari ini GMNI sebagai organisasi mahasiswa oleh negara sudah diberikan jatah anggaran yang harus masyarakat luas ketahui. Tetapi sama sekali oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sukabumi Raya tidak diambil anggaran itu. Kenapa? Ya, hal ini yang memang ini sebuah bentuk protes kita terhadap pemerintah. Supaya tidak ada klaim-klaim dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bahwa GMNI sudah mendapatkan jatah. Padahal seolah-olah bisa dibeli. Iya, padahal jatah itu sudah diberikan oleh negara resmi gitu, jatah itu. Akan tapi untuk menghilangkan stigma itu di publik, kita sampai tidak berani tidak mengambil uang itu. Seidealis itu ya kalian. Iya, jika berbicara keseriusan kita dalam bergerak, kita serius ini. Jika masyarakat masih gamang perihal pergerakan kita, masih ada stigma dulu. Ini loh, ini yang memang kita suarakan gitu. Dari mulai aksi jilid 1 sampai 4 sampai sekarang langkah hukum formal kita tempuh. Ini sebagai bukti bahwa keseriusan kita bisa dinilai. Ya. Dan terus kan tadi kejadian Rian gitu kan, berarti ini tata kelola pemerintahan juga gitu kan, pemerintahan yang baik, bagaimana good governance dan clean governance kan, dan ini pun yang masuk terhadap bagaimana tuntutan kita untuk bagaimana pemerintah itu
bukan hanya hari ini meningkatkan PAD dan segala macam, akan tetapi secara kesehatan, secara hari ini pelayanan publik dan segala macamnya, ayo kita sama-sama, intinya gitu, kita kontribusi lewat hal ranah kita seperti itu. Role kalian. Gitu kan, kontribusi. Oke, seru sekali ya bicara ya bincang santai walaupun dengan gitu kan. Saya bisa merasakan gitu kan aura kalian begitu menggebu-gebunya. Ini bukan orasi, tapi saya ini bukan orasi. Nih biasa saya suka minta kalau moto tadi sudah ya. Moto apa tadi? Moto game ini. Moto game ini pejuang pemikir pejuang. Pejuang pemikir pejuang. Pemikir pejuang. Oke. Jika ada bisa maknanya? dijelas, ada perihal makna pasti ada gitu. Oke. Jadi dalam berjuang kita juga harus memikir. Dalam tahapan pikiran kita itu, dalam tahapan kata pemikir ini dalam proses kajian-kajian kita. Pemikir pejuang, pemikir pejuang. Oke. Setelah kita berpikir, kita perjuangkan. Oke. Secara simpelnya seperti itu. Dan implikasi dalam praktiknya pada hari ini kita sudah praktik. Oke. Pada hari ini sudah kita walaupun praktikkan. Ya, dengan melalui kajian kita. Diabaikannya. Ya, dengan melalui kajian kita yang sangat lengkap dengan data, dengan apa, dengan sampai memunculkan dugaan pada hari ini, dugaan gratifikasi, dan kita berani melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. Hal itu sudah kita lalui. Dalam tahapan Pejuang, pemikir pejuang. ya. Oke, keren ya. Di note nih, pejuang pemikir. Nah, kalau biasa kan kalau saya undang narasumber itu suka ada kata-kata bijak. Sekarang gini, jangan kata-kata bijak itu himbauan kalian. Entah itu himbauan kah atau pesan moral kah, ya kan? Untuk pemerintahan saat ini di Sukabumi. Oke. Kamu dulu, Rifki. Sebelumnya mohon maaf kepada pemerintahan Kota Sukabumi. Bukan apa-apa kita mengkritisi, akan tetapi jika ada yang salah ya kita pasti kritisi sebagai organisasi mahasiswa, sebagai mahasiswa secara utuhnya. Kepada pemerintah Kota Sukabumi, terusnya Bapak Wali Kota Aib Jaki, jika Bapak yakin tidak adanya kebobrokan dalam tata kelola pemerintahan yang Bapak pimpin ini, silakan tanggapi kita secara langsung di lapangan. Hingga saat ini Bapak tidak berani untuk menghadapi kita. Kita bisa berani mengatakan Bapak Wali Kota Sukabumi pengecut. Saya nggak usah berkata-kata. Silakan. Mungkin Ini pesan moral ya guys, Iya, bukan pesan moral. provokator atau Iya, kita pesan memprovokasi moral. tidak, tapi ungkapan hati dari alur cerita dari Iya. awal sampai akhir ini. Silakan Kak Gilang. mungkin untuk pemerintahan hari ini, khususnya ke Bapak Wali Kota, Iya. mungkin teringat dengan apa kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosuntodo, Ilman Demangungkaso, Tuturi Handayani, ketika kita di depan itu menjadi suri tauladan, ketika di tengah itu menjadi pembangun, dan ketika di belakang itu menjadi pendorong. Saya harap kepemimpinan Bapak itu bisa menjadi suri tauladan bagi para pemuda. Apalagi dengan tagline 2035 Sukabumi Emas, maka harus diperhatikan bagaimana hari ini daya nalar kritis dari para pemuda hari ini, baik itu di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun apapun itu harus menjadi suri tauladan bagi para pemuda. Dan bagaimana hari ini tengah untuk membangun, mari kita bersama-sama membangun, ya walaupun tadi kita menempatkan diri menjadi oposisi organik daripada pemerintahan, tetapi ujung-ujungnya kita adalah suatu kawan berpikir, berkontribusi untuk bagaimana hari ini Sukabumi yang lebih baik. Sampai satu tujuan. Dan yang di belakang bagaimana hari ini Bapak untuk mendorong, bagaimana mendorong kebaikan, mendorong hari ini untuk kemajuan dan kesejahteraan daripada masyarakat Kota Sukabumi. Luar biasa ya, tepuk tangan dong untuk kita bertiga. Jangan ya. Oke. Rifki, Gilang, terima kasih untuk hari ini. Kalian mungkin sekarang udah unek-uneknya udah agak plong kali ya. Kalian sudah mengeluarkan unek-unek di sini. Untuk diketahui, podcast The Portal dari opening aja sudah kalian simak dong. Dengan beragam tema. Jadi saya di sini khususnya saya bukan cari aman, tapi tidak, siapapun narasumber di sini silahkan berhak untuk berbicara apa yang ingin disampaikan gitu kan, karena saya yakin kalian tidak punya kepentingan apa-apa. Kalian adalah suara rakyat, suara hati, termasuk saya.
Saya juga masyarakat di sini, masyarakat khususnya Sukabumi. Iya. Whatever you say, whatever itu apapun itu yang sudah kalian rasakan ya, tetap semangat, Siap. tetap menjadi organisasi yang yang tadi bukan independen, lebih mewakili, menjadi garda terdepan untuk khususnya masyarakat Kota Sukabumi ya. Ya. Oke, penyambung lidah, jembatan apapun itu ya. Tetap semangat kalian, menjadi diri kalian yang tetap kuat bersinergi dengan pemerintah ya. Ada lagi yang disampaikan tidak? Ada iya-iyanya nggak sih game ini? Saya nggak iya-iya. Oke, kita iya-iya aja ya. Wah, ada lagi nih. Game ini Jaya. Merdeka. Game ini Jaya Mahena. Ya udah kalian nyanyi aku mau. Oke. Oke, 1, 2, 3. Merdeka. Game ini Jaya. Marhain. Menang. Marhain. Oke, saya ikut aja guys. Terima kasih juga. Di episode selanjutnya mudah-mudahan demokrasi yang